Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Nafitri Nadira dengan NIM 0564022284 dari Prodi Pendidikan Agama Islam UPBJJ Malang. Ini untuk tugas sesi 8 dari mata kuliah Tahsin. Yang pertama, ilmu tajwid. Pengertian dan hukum tajwid. Definisi. Secara bahasa, tajwid adalah membaguskan. Secara istilah, ilmu untuk mengetahui cara melafalkan huruf Al-Quran dari tempat keluarnya makhraj dengan memberikan hak-hak dan sifat-sifatnya. Atau juga, tajwid memiliki makna ilmu yang membahas mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum dari mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atau wajib bagi sebagian orang. Tidak semua wajib. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Agar bacaannya itu tepat dan maknanya tepat, tidak awur-awuran. Yang selanjutnya tentang panjang pendek bacaan atau disebut dengan mat. Yang pertama, mat tobi'i atau mat asli. Pengertian mat, mat ialah memanjangkan bacaan huruf. Mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Apabila alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, waw sukun didahului oleh dumah. Contohnya, zuhiha. Yang selanjutnya, maaf, mat tobi'i sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, mat silah qasiroh. Mat silah qasiroh ialah setiap hak domir yang dibaca panjang dan tidak bertemu dengan hamzah. Kadar panjangnya 2 harokat. Contohnya, wa kutubihi, wa rusulihi. Selanjutnya, mat tobi'i harfi. Mat tobi'i harfi ialah huruf pembuka surat atau fawatihus suwar yang dibaca panjang 2 harokat. Hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Contohnya hamim. Yang selanjutnya mat batal. Mat batal ialah hamzah yang dibaca panjang, kadar panjang 2 harokat. Contohnya ilafun. Selanjutnya mat tamkin. Mat tamkin ialah ya bertasydid yang berharokat kasroh bertemu ya sukun, kadar panjang 2 harokat. Contohnya khuyyitum. Yang terakhir mat iwad. Mat iwad ialah huruf berharokat fathah tanwin yang diwakofkan, kadar panjang 2 harokat. Contohnya hamiyatan dibaca hamiyah karena bertemu dengan wakof. Dan selanjutnya mat far'i atau mat cabang. Mat tambahan yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Contoh mat wajib mutasil yang panjangnya 4-5 harokat dan mat arid li sukun. Yang pertama, mat far'i yang disebabkan oleh hamzah itu ada 3. Yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ialah huruf mat yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kadar panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya jazaa'uhum. Yang kedua, mat jaiz
munfasil. Mad jais munfasil ialah huruf mad yang yang bertemu hamzah tapi tidak dalam satu kalimat. Contohnya wama ursilu. Yang terakhir mad silah tawilah. Mad silah tawilah ialah setiap hak domir yang dibaca panjang bertemu hamzah kadar panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contohnya limit lihi abada. Yang kedua, mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Yang pertama, mad arid li sukun. Mad arid li sukun ialah huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan. Contohnya, watu risini. Nah, dibaca watu risini, soalnya bertemu dengan wakof. Yang kedua, mad lin. Mad lin ialah huruf lin bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan. Huruf lin itu ada dua, ya sukun dan waw sukun yang sebelumnya dua itu berharokat fathah. Contohnya liila fi Quraisy. Dibaca maaf liila fi Quraisyin. Dibaca liila fi Quraisy. Yang ketiga mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf ialah huruf pembuka surat atau fawatihus suwar yang dibaca panjang 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Bisa alif lam ro. Yang keempat mad lazim harfi musaqqal adalah mad lazim harfi musaqqal ialah huruf pembuka surat atau fawatihus suwar yang dibaca panjang 6 harokat dan diidghamkan. Contohnya Qasim mim. Yang selanjutnya mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf ialah huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat kadar panjangnya 6 harokat. Contohnya al ana. Yang selanjutnya mad lazim kilmi musaqqal yaitu huruf mad yang bertemu sukun asli dan diidghamkan atau tasydid pada kalimat. Contohnya at-tammah. Bahasan selanjutnya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama idhar. Idhar artinya jelas. Dinamakan idhar ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya mana. Yang kedua idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya idgham bi gunnah yang ada 4, yaitu ya nun mim wawu dengan cara melebur dan mendengung. Contohnya mim mudzakkir. Yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan hurufnya yang ada 2, yaitu lam dan ro. Sama-sama melebur tapi tidak berdengung. Contohnya marrabbu ghafurur rahim. Yang selanjutnya yaitu iklab. Artinya iklab sendiri ialah mengganti. Mengganti bunyi nun mati diganti dengan mim saat bertemu dengan huruf fa. Contohnya mim ba'di. Selanjutnya ikhfa. Ikhfa ialah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada 15 yang terkumpul pada nadom di kitab Syifa'ul Jinan, yaitu
Swifdasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dolima. Salah satu contohnya ialah mazzakaha yauma idin zurqa. Selanjutnya adalah kolkolah. Kolkolah atau pantulan. Memantulkan bunyi huruf tertentu saat sukun atau huruf kolkolah itu ada 5. Ba, jim, dal, kof, to, atau disingkat biasanya baju di toko atau kot bujatin. Kolkolah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kolkolah sugro atau kolkolah kecil dan kolkolah kubro atau kolkolah yang besar. Kolkolah sugro biasanya karena sukun asli. Contohnya wa khalaqnakum azwaja. Kalau kolkolah kubro itu kolkolah yang sukunnya disebabkan oleh wakof. Contohnya wassama idzatil buruj. Bahasan selanjutnya yaitu hukum mim sukun. Yang pertama, ifa syafawi. Ifa syafawi ialah ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa, dibaca samar di bibir dengan dengung. Contohnya wa faidahum bisahirah. Yang kedua idgham mimi. Idgham mimi ialah mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, dibaca melebur dengan dengung. Contohnya lahum mayattaqun. Yang ketiga idhar syafawi. Idhar syafawi ialah ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi sisanya dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya ba'dohum darajat wa ma lahum wa ma lahum wa ma lahum an kiblatihim. Selanjutnya bacaan ro dan lam takrif. Hukum ro itu dibagi menjadi 2, yaitu ro tafhim dan ro tarkik. Ro tafhim ialah yang dibaca tebal, tarkik tipis. Tafhim sendiri berharokat fathah atau domah, sukun didahului fathah atau domah. Tarkik berharokat kasroh, sukun didahului kasroh. Ro tafhim contohnya marqum, wal asr. Ro tarkik contohnya rijalun, fir'aun. Selanjutnya tanda sifir atau bulatan yang biasanya ada di dalam Al-Quran yang terletak di atas alif. Yang pertama sifir mustatil, bulatan lonjong tegak, tanda nol lonjong yang terletak di atas alif. Saat wakof berhenti dibaca panjang dianggap ada, saat wasol sambung dibaca pendek dianggap tidak ada.
Contohnya lakinnah dibaca wasol lakinnah. Kalau wakaf dibaca lakinnah. Yang kedua, sifir mustadir, bulatan sempurna, tanda nol bulat sempurna di atas huruf mat. Ketika wakaf dan wasol tidak dibaca sama sekali, dianggap tidak ada. Huruf tersebut hanya hiasan tulisan. Contohnya, ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Yang selanjutnya bacaan gharib atau bacaan yang asing. Yang pertama saktah, berhenti sejenak, sekedar 2 harokat tanpa mengambil nafas, lalu melanjutkan bacaan. Nah, contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 1 ke ayat 2. Ayo wajah qayyimah. Yang selanjutnya ismam. Ismam adalah mengisyaratkan harokat domah dengan memonyongkan bibir tanpa mengeluarkan suara saat melafalkan bunyi sengau atau nun mati. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 11, yaitu qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Selanjutnya imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah ke arah kasroh yang berbunyi re. Contohnya dalam Quran surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang selanjutnya nakal. Nakal adalah memindahkan harokat kasroh hamzah ke huruf lam sukun sebelumnya. Tulisannya adalah biksal ismu, tapi membacanya yaitu kalismu yang ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Terima kasih dari saya. Ini ada hadis dari Bukhari dan Muslim, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Jadi, kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka itu kita harus mempelajari tajwid dan lain-lain untuk membaguskan kita dalam membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan atau omongannya tidak bagus atau melamun atau sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.